Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Rusi Saputra dalam mata kuliah pemrograman web. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu lalu sebelum ini ya, sebelum UTS. Jadi kita sudah membahas bagaimana cara membuat form mahasiswa, di mana kita mendesain fieldnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat tempat penyimpanan database untuk kebutuhan kita, bagaimana data ini tersimpan di dalam database. Nah, di database sendiri saya tidak akan membahas terlalu banyak atau menggali lagi terlalu dalam, karena saya yakin mahasiswa sudah paham bagaimana penggunaan dari database. Itu yang sering juga kita menggunakan perintah ya, SQL. Jadi untuk mengingatkan ke mahasiswa, apa saja sih perintah-perintah yang harus dikenali ketika kita bermain database. Nah, ini ada beberapa yang bisa saudara pelajari di w3school.com tentang perintah SQL. Ada SQL select. Jadi kalau saudara buka, bisa saudara dalami dengan berikut contohnya ya, dan apa kegunaannya. Kemudian select listing ini tentu setiap perintah itu ada fungsi yang dipakai sehingga nanti bisa mengakses, baik itu mengentry, hapus ataupun mengupdate dari database. Nah, ini yang harus saudara kuasai nih ketika kita bicara database dan menghubungkannya dengan coding kita. Nah, ini tidak akan saya bahas, tapi secara garis besar ini harus saudara kuasai. Terutama nanti kita akan ada juga berhubungan dengan SQL join, inner join, left join, right join. Nanti di mana sih bentuk dari perintah join ini. Ini juga saya minta ke mahasiswa untuk mempelajari mandiri ya, sehingga nanti lebih paham tentang konsep database yang dilinkkan dari pengkodingan PHP kita. Nah, untuk database ini familiar ya untuk mahasiswa, tidak terlalu rumit saya rasa. Tampilannya juga sudah familiar juga oleh mahasiswa, dimana kalau kita lihat bentuknya seperti ini aja ya. Kalau kita mau membuat database baru menggunakan create new, cuman yang perlu saya garis bawahi atau pesankan mahasiswa, ini banyak juga nih yang tidak paham tentang collation, kapan kita gunakan ASCII, kapan kita gunakan Big Five. Nah, sebenarnya dalam database ini bagaimana cara kita mendesain tempat penyimpanan yang fleksibel, kemudian tertata dengan rapi. Jadi itu seni kita dalam menyimpan. Jadi sama seperti kita punya sebuah lemari, bagaimana lemari ini bisa mengkop seluruh kebutuhan kita nih. Nah, kira-kira bagaimana desain. Jadi tidak hanya asal saja ya, jadi ada fungsi-fungsi yang harus diketahui juga oleh mahasiswa. Nah, ini seperti ini, jangan sampai tidak tahu nih apa kegunaannya. Begitu juga nanti tentang tipe-tipe data. Nah, kemudian di dalam database itu ada yang harus diketahui oleh mahasiswa. Dari bahan yang saya kasih ada dua ya, DDL sama DML. Apa itu DDL, apa itu DML? Kalau kita bicara DDL, itu mengenai apa saja, kemudian apa saja perintahnya untuk DDL. Kemudian kalau kita bicara DML, apa saja sih perintah yang digunakan untuk DML. Jadi ketika kita bicara SQL tentang select form, ini termasuk kemana nih arahnya, apakah DDL atau DML. Nah, ini harus juga bisa dikategorikan sendiri lah oleh mahasiswa nih, kapan kita gunakan sintak ini, apakah termasuk DDL atau DML.
Ini silakan dibaca oleh mahasiswa dan didalami secara dalam lagi nih, sehingga ketika kita bicara nanti tempat penyimpanan yang baik itu seperti apa yang saudara desain, karena ini tugas saudara nih sebagai programmer. Kemudian ada lagi tuh namanya DSL. Nah, apa pula itu DSL? Cuma saya akan mengangkat dua saja yang familiar, DDL dan DML. Nah, kemudian lanjutannya dari materi kita kemarin, kita sudah membuat sebuah form mahasiswa nih. Kemudian kita akan menyimpan. Nanti kita akan bahas juga bagaimana membuat NIM ini otomatis, jadi tidak kita input manual lagi. Kalau kemarin kan kita masih manual nih inputnya. Nah, ini sama kayak bisa difungsikan untuk ini ya, registrasi mahasiswa nih. Jadi nanti ini kita bisa ganti apakah nanti angka semua atau di mix dengan huruf. Nah, kalau biasa nomor BP sesuai dengan tahun angkatan. Jadi kalau dia tahun 19 maka diawali 19. Nah, seperti itu biasanya untuk registrasi. Jadi nomor BP saudara itu ketika sudah registrasi, saudara langsung satu ini saudara ini registrasi di nomor berapa, biasanya di 87 atau nomor 3 seperti ini. Jadi saya bikin namanya Uni, misalnya Uni, kemudian Bengkulu, tanggal Desember, tahunnya 90, perempuan, hobinya 3 basket. Kemudian saya save, ini telah masuk. Nah, ini langsung row 1, 2, dan 3, berarti sudah ada 3. Jadi ini sudah tersimpan. Kalau kita masukkan lagi data ini secara otomatis dia langsung name-nya tercatat otomatis 4 lagi. Berarti ini untuk registrasi yang keempat. Nah, kira-kira bagaimana codingnya? Kita akan perbaiki dulu untuk coding kemarin yang mana proses formnya ini cuman menampilkan saja, tidak ada akses untuk ke database atau perintah ke database. Jadi kalau kita bicara pemrograman, langkah di awal itu sebenarnya emang membuat database-nya dulu, baru kita rancang programnya. Tapi karena kita tahap pembelajaran, maka kita pelajari dulu dasar PHP seperti apa, kemudian baru kita rancang database. Karena pada dasarnya saudara sudah mengambil mata kuliah database, maka ini tidak perlu didasari lagi. Dan sebenarnya masih mengetahui nih apa yang perlu dilakukan ketika kita merancang dulu, apakah bikin database-nya dulu atau desain programnya dulu. Kemudian langkah awal kita ini tentu kita akan bikin database-nya dulu nih untuk penyimpanan dari form yang kita buat. Jadi kita punya berapa field yang akan kita simpan datanya, yaitu name, nama, tempat, tanggal lahir, umur, jurusan, agama, jenis kelamin. Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 field yang akan kita simpan. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya saja supaya tidak menghabiskan banyak waktu ya. Jadi saya sudah bikin database dengan nama DB SIB, DBSIC, dimana struktur untuk tabel saya menggunakan nama TBMHS seperti ini. Nah, untuk strukturnya ini seperti ini, name, char, varchar. Nah, ini saya kira tipe data ini sudah dipahami oleh mahasiswa ya, kapan kita gunakan tipe data char, kapan kita gunakan varchar, kapan kita gunakan integer. Kemudian untuk yang lainnya, untuk masa primary key dan unique key, saya rasa sudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, ini TBMHS yang kita sudah buat ini untuk menyimpan file data kita tadi. Jadi ketika sudah kita membuat ini, maka kita akan rancang untuk prosesnya. Jadi untuk proses ini kita akan menggunakan sebuah perintah. Kalau kita bicara perintah, berarti kita akan bicara database. Kemudian
kemudian tabelnya. Jadi dalam database terdiri dari beberapa tabel kan. Nah, di materi saya yang di sini di PowerPoint itu ada namanya require dan include. Nah, untuk kita membuat sebuah perintah, biasanya saya lebih cenderung membuat koneksi itu terpisah. Jadi kita panggil nih si file yang kita butuhkan untuk menjalankan file proses ini. Jadi file proses ini tidak akan bisa jalan ketika tidak berhubungan dengan file koneksi. Tujuannya apa? Karena kita nanti akan hosting. Hosting ini nanti akan mengganti seluruh format dari yang tadinya localhost, root, dan password itu akan berganti sesuai dengan rumah hosting kita gunakan. Nah, jadi supaya tidak mempersulit saudara nanti dalam merancang atau merubah file koneksi, maka kita pisahkan saja. Jadi di file koneksi itu simpel saja sebenarnya, cuma ada dua ya. Yang pertama itu untuk koneksinya, kemudian database yang dipilih untuk dihubungkan dengan tabel-tabel yang kita panggil gitu kan. Nah, jadi yang kita buat itu, jadi kita masih menggunakan MySQL ya. Nanti kita akan masuk atau merubahnya ke MySQLi. Jadi tujuan saya mengambil MySQL dulu nanti supaya saudara bisa melihat nih apa perbedaan dari konsep dari MySQL ke MySQLi. Jadi MySQLi itu tidak cukup hanya menambah i-nya saja di depan ya. Jadi harus atau formatnya itu biasanya tidak sama dengan konsep MySQL. Nah, ini seperti ini. Nah, di dalam MySQL Connect ini adanya 3 itu. Yang pertama localhost, kemudian ini root, kemudian terakhir password. Nah, password ini kalau kita tidak merubah biasanya kosong saja, tapi kalau saudara sudah memodifikasi mengisi password ini akan berubah. Kemudian kita akan mengambil database yang akan digunakan oleh proses tadi, MySQL, kemudian select db, kemudian tadi namanya adalah db sic. Seperti ini. Kita tutup. Nah, ini sudah file koneksi kita nih. Ini bisa digunakan untuk si proses. Kita simpan dulu. Dan pastikan tempat penyimpanannya harus sama ya dengan folder yang kita sudah siapkan tadi. Saya bikin mahasiswa saja sini. Mahasiswa. Namanya koneksi. Nah, untuk proses form ini juga ditempatkan di file yang sama tadi. Jadi tidak boleh pisah ya, karena kalau dia pisah tinggal jalan ya. Sini mahasiswa perform, dan ini juga diubah save as. Jadi yang berhubungan dengan koneksi ini harus satu file. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah untuk memanggil tadi ada include ya, include dan require. Nah, untuk pemanggilan di sini kita gunakan include. Nanti silakan mahasiswa pelajari sendiri kapan kita gunakan require, kapan kita gunakan include. Kita panggil file koneksi tadi, koneksi
titik PHP, dan pastikan namanya sama ya. Ketika namanya tidak sama nanti akan terjadi error. Kemudian kita akan bikin perintah. Nah, ini kita akan memasukkan, berarti kita akan menginsertkan name, nama tempat ini ke dalam database DB SIC tadi di dalam TBMAS. Nah, kita akan bikin query sama dengan insert into TBMAS. Nilainya, dimana nilainya itu adalah variabel name, variabel nama. Jadi di dalam itu variabel name seperti ini, string nama, dan string tempat tmpt, kemudian string tgl lahir, string umur, string jur, string agama, string JK, kemudian string hobi. Nah, ini nilai yang akan dimasukkan ke dalam TBMAS. Jadi cara bacanya bagaimana? Saya tutup dulu. Tip 2. Jadi nilai di sini mulai dari string name sampai ke string hobi dimasukkan ke dalam TBMAS, di mana format itu harus sama ya dengan yang di sini letaknya. Jadi kalau nanti sudah terbalik, biasanya datanya tidak mau atau tidak masuk tuh ke dalam inputan yang kita siapkan. Nah, kemudian ini kita sudah buat. Nah, ini kan belum diperkenalkan nih. Ini perintah apa nih? Nah, langkah selanjutnya kita perkenalkan bahwa ini adalah perintah dari MySQL query. Jadi kita perkenalkan lagi MySQL query, kemudian kita panggil variabel query tadi. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja untuk proses form untuk memasukkan ke dalam database. Nah, ketika ini sudah masuk, jadi nanti silakan dicobakan saja oleh mahasiswa. Ketika tidak masuk, silakan koreksi di mana kesalahan ya. Nah, langkah selanjutnya, ini saya sudah bikin database dan ini sudah masuk datanya. Ini kita akan munculkan, berarti kita akan bikin tampilan laporannya lagi. Nah, berarti ini saya anggap sudah selesai. Nanti tugas mahasiswa untuk memperbaiki ketika tidak jalan ya. Saya akan lanjut ke langkah saja, bikin laporan. Nah, bikin laporan saya bikin pakai Dreamweaver saja biar cepat, mengingat waktu juga. Ini saya insert saja, langsung bikin tabel. Kenapa tidak ada form? Karena ini dia independen, berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan proses selanjutnya. Jadi tidak akan ada tombol. Update deal itu bukan dari tombol ya, tapi dari link. Oke, saya bikin seperti ini 9. Saya bikin dengan judul laporan mahasiswa baru, laporan daftar mahasiswa baru, mahasiswa baru. Kemudian ini langkah pertama, saya bikin nomor
jurusan agama JKL, umur, jurusan agama, jenis kelamin. Kemudian ini aksi ini nanti itu kita bikin update dealernya, nanti kita lanjut lagi, tapi kita siapkan saja dulu tempatnya supaya nanti nggak susah merubahnya. Oke, ini sudah di setting dulu biar rapi. Jurusan, langkah selanjutnya saya akan bikin coding pemanggilannya. Jadi karena tadi saya sudah menggunakan file koneksi ya, jadi saya tinggal panggil aja tuh php. Ini saya tutup dulu. Ini saya include lagi, kemudian koneksi titik php, karena ini nanti juga akan berubah pemanggilan lagi ya di TBMAS, dimana TBMAS ini berdiri pada database DBICC. Nah, ini saya bikin perintah, string perintah untuk memunculkan. Berarti kalau memunculkan biasanya menggunakan fetch array. Perintah sama dengan select from TBMAS tadi ya, TBMAS titik koma, kemudian string jalan sama dengan MySQL query string perintah or die. Jadi kalau dia tidak jalan perintah yang di atas ini, maka dia akan muncul nanti sebuah pesan, data tidak bisa dibaca, seperti ini. Oke, dari kutipnya satu. Nah, ini kita akan gunakan looping ya, menggunakan while looping ya. While dimana kita perkenalkan dia sebagai variable data, nanti kita panggil data di dalam TBMAS ini dengan si data tadi, dengan variable data ini, dimana kita perkenalkan dia sebagai MySQL fetch array seperti ini. Kemudian yang akan dieksekusinya adalah string jalan. Jadi ini bertingkat nih bacanya. Jadi perintah ini dieksekusi oleh si jalan ini dieksekusi oleh string data ini. Looping, kemudian kita buka. Jadi kita perkenalkan string name ini berdiri sendiri ya, tidak ada hubungan dengan yang tadi tuh, dengan proses tadi. String name sama dengan, karena tadi kita perkenalkan untuk fetch array-nya adalah string data, maka kita akan buat di sini string data name seperti ini. Nah, ini sesuai dengan database-nya. Nah, ini sama saja, nanti kita bisa copy pastekan. Saja, kemudian tempat TMPT, kemudian yang
jurusan, kemudian agama, cekel hobi, cekel, dan terakhir hobi. Jadi di sini kita nggak bisa menggunakan post ya, karena post itu konsepnya adalah untuk mengentry data, sedangkan yang sekarang ini adalah untuk mengambil data yang sudah tersimpan. Jadi ini diambil dari data TBMHS ini, dimana di TBMHS ada name, kemudian di NM itu nama, ini tempat, jadi ini sesuai dengan database yang kita buat ya, tempat, kemudian tanggal, kemudian umur, jur, agama, cekel, hobi. Jika ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil itu kita gunakan PHP. Jadi kita echokan aja lagi ya, echo. Nah, seperti ini. Jadi kita echokan, kita butuhkan saja. Jadi kita akan echokan name tadi. Jadi kita panggil variabelnya adalah name, string name, string name. Seperti ini. Kemudian ini sama ya sampai ke bawah seperti itu. Langkah selanjutnya string name. Tinggal copy aja. String nm. Nah, ini kita tutup nih. Ini dari lupa. Dan kita buat gambar awal. Nah, ini kita bikin namanya laporan. Oke. Nah, ini udah selesai. Lalu kita akan lihat nih yang mau kita munculkan di laporan seperti ini dengan variabel yang kita sudah buat. Jika ini sudah selesai dan ini sudah ada icon PHP nya, lalu kita akan jalankan, kita running, nanti muncul seperti ini. Nah, jadi tugas saudara adalah nanti menyelesaikan case-nya itu. Jadi dalam database itu ada tiga file ya, ada 3 data di sana. Nah, permasalahannya adalah dalam 3 data itu cuma data yang keluar itu cuma 1. Nah, coba saudara cari di mana kira-kira permasalahannya. Kemudian tugas selanjutnya adalah di hobi ini tidak muncul entry yang kita inginkan. Yang muncul itu hanya array saja, padahal kita pilih adalah tadi menulis dan membaca. Kemudian selanjutnya adalah untuk number ini dieksekusi menggunakan coding dan tidak ada ditambahkan database. Jadi ini jangan ditambahkan lagi fieldnya database, tapi pure di coding. Jadi saya tambahkan codingnya di sini, kira-kira coding untuk number itu seperti apa. Nah, kira-kira itu tugas saudara untuk memperbaiki kesalahan yang ada tadi ya, dimana tadi hobi tidak muncul karena tadi permasalahannya di prosesnya, karena di proses bentuk hobi seperti ini nggak jalan nih, nggak run ya. Jadi ada perbaikan sedikit sehingga nanti hobi ini dibaca. Saya kasih clue-nya menggunakan implode. Nah, di laporan ini permasalahannya ada 3 data, tapi yang muncul cuma 1 data. Nah, kira-kira apa permasalahan dari loopingnya? Ini kan permasalahan dari loopingnya nih, sehingga datanya cuma muncul 1 saja, padahal ada 3 data. Nah, apa yang perlu kita perbaiki dari bugnya atau kesalahannya? Kemudian untuk number ini silahkan tambahkan. Dan satu lagi tambahan untuk mahasiswa, tanggal ini saya mau tanggalnya itu dibalik. Kalau ini kan YMD, tahun dulu, kemudian bulan, baru hari. Di Indonesia itu dikenal dengan DMY, dimana
tanggal dulu atau hari dulu, baru bulan, kemudian tahun. Nah, ini dibalik. Dan kemudian satu lagi, di laporan ini tidak semuanya harus kita munculkan. Jadi karena ini tahap pembelajaran, kita munculkan dulu semua, tapi nanti ketika sudah bikin sebuah aplikasi, bisa saja umur ini tidak selalu munculkan, tapi dia ada di dalam database. Nah, seperti itu logikanya. Oke, saya kira cukup. Silakan dikerjakan tugasnya untuk menjadi absensi saudara nanti pertemuan hari ini. Saya kira cukup. Saya tutup. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.